Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas berkat-Mu menjadi bagian kami pada saat ini. Tuhan, kami akan mempelajari firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar pekabaran ini dapat menolong kami untuk tetap setia sampai Tuhan datang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Selasa 4 April 2023. Judulnya adalah Penghakiman Surgawi. Bacalah Wahyu 14 ayat 14 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Apakah kesamaan yang Anda temukan? Wahyu 14 ayat 14 berbunyi demikian. Dan aku melihat sesungguhnya ada sesuatu awan putih. Dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia. Dengan sebuah mahkota emas di kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Kemudian dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11 dikatakan demikian. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan ayat 11, dan berkatalah kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Yohanes menyatakan bahwa dan aku melihat sesungguhnya ada satu awan putih, di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia. Dalam Wahyu 14 ayat 14. Pada waktu Yesus terangkat ke sorga, Lukas mencatat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9, pada waktu murid-murid menatap ke langit. Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Yesus naik dalam sebuah awan para malaikat dan akan kembali dengan sebuah awan para malaikat. Malaikat-malaikat kemudian menyatakan kepada para murid yang kagum dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ada kebenaran ilahi yang tertahan dalam ayat ini yang mungkin tidak terlihat jelas. Yesus yang sama, anak manusia ini, dia yang berjalan di jalan-jalan Nazaret yang berdebu, melayani di jalan-jalan Yerusalem yang ramai, menyembuhkan yang sakit di desa-desa Israel, dan berkhotbah di lereng bukit-bukit berumput di Galilea akan datang lagi. Anak manusia juga disebut dalam terang penghakiman dalam Daniel pasal 7. Bacalah Daniel 7 ayat 9, 10, 13, 14. Mengapa Daniel menyebut Yesus anak manusia dalam sesuatu yang serius? Penghakiman, mengingat apa yang telah kita lihat, seharusnya menghibur dengan mengetahui bahwa anak manusia begitu penting bagi penghakiman. Daniel 7 ayat 9, 10, 13, 14. Dikatakan dalam ayat 9. Sementara aku terus melihat tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir di hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Ayat 13.
Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Ayat 14, lalu diberikan kepadanya kuasa dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Dalam Daniel 7 ayat 9-10, Daniel memandang tahta surgawi dengan 1000 kali beribu-ribu dan selaksa kali berlaksa-laksa makhluk surgawi berkumpul di sekitar tahta. Penghakiman ditetapkan dan kitab-kitab catatan kehidupan kita dibukakan di hadapan alam semesta. Dalam Daniel 7 ayat 13-14, anak manusia datang kepada yang lanjut usianya, kepada Bapa dan memberi kerajaan kekalnya. Penghakiman mengungkapkan di hadapan seluruh alam semesta bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus telah melakukan segala yang mungkin untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Penghakiman ini tidak hanya membela orang-orang kudus, tetapi juga karakter Allah sendiri terhadap tuduhan palsu iblis. Seperti dalam Ayub 1 ayat 2 dan Mazmur 51 ayat 1-4. Dalam Mazmur 51 ayat 1-4 dikatakan, untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Pikirkan mengenai kenyataan bahwa seluruh hidupmu akan berada di bawah pengawasan di hadapan Tuhan. Lalu, apakah satu-satunya harapan Anda ketika ini terjadi? Lihatlah Roma 8 ayat 1. Dalam Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikianlah renungan sekolah sahabat kita pada saat ini, karena Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kesempatan yang indah. Tuhan telah memaparkan firman-Mu. Bagaimana kami sebagai umat Tuhan harus setia dan selalu berserah kepada Tuhan. Dengan demikian kami pun boleh memiliki kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi seluruh umat tebusan. Terima kasih oleh karena Tuhan mengasihi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.